Mari kita mulai dengan fakta yang tabu. Banyak dari apa yang kita kira kita tahu tentang sejarah itu salah. Bukan karena faktanya tidak benar, tapi karena tidak lengkap. Sejarah sekolah sering seperti cuplikan sorotan dari film yang sangat panjang dan rumit. Itu menunjukkan kemenangan besar, momen heroik, dan kesimpulan yang rapi. Ini adalah cerita yang diedit untuk penonton yang ramah keluarga. Tapi sejarah yang sebenarnya itu berantakan. Itu rumit, penuh kebenaran yang tidak nyaman, keheningan yang canggung, dan momen yang tak cocok dengan narasi heroik. Kita melihat garis waktu rapi. Tokoh terkenal ini, perang dimenangkan, negara lahir. Selesai. Cerita sederhana dan mudah dicerna. Tetapi kesederhanaan ini adalah kebohongan. Esai ini membuka tabir versi masa lalu yang disensor. Kisah-kisah yang ditinggalkan di ruang penyuntingan pelajaran sejarah. Tujuannya bukan membuat Anda merasa buruk, tapi menunjukkan bahwa sejarah lebih besar, lebih gelap, dan lebih menarik. Mengapa ini penting? Karena bagian tersembunyi menjelaskan dunia kini. Jadi, mengapa kebenaran yang tidak nyaman ini disembunyikan? Ini biasanya bukan konspirasi besar. Alasannya biasa, namun kuat. Pertama, politik. Sejarah ditulis pemenang dan dikurasi penguasa kini. Mereka mempromosikan versi yang tampak kuat, bersatu, dan selalu bermoral. Perpecahan atau kekejaman masa lalu bukan bahan slogan yang bagus. Ini latihan branding. Bangsa adalah produknya. Lalu rasa malu nasional, sulit mengakui kesalahan. Seperti keluarga menghindari paman yang mengerikan. Semua tahu, tak ada yang bicara. Mengakui genosida, penindasan sistematis, atau perang tak adil, sangat tidak nyaman. Lebih mudah melewati bab itu, merayakan pencapaian saja. Ada juga penyederhanaan, ruang terbatas, waktu terbatas. Narasi pahlawan versus penjahat lebih gampang. Hasilnya, sejarah lead, tanggal dan nama, tapi minim nuansa, ambiguitas moral, dan kompleksitas manusia. Contoh pertama, kenyataan brutal kolonialisme. Di buku sekolah, era kolonial kerap dibingkai lembut, hadiah pendidikan, rel, administrasi, yang hilang, kerja paksa, perbudakan berganti nama, jutaan dipaksa bangun infrastruktur dalam kondisi mengerikan, penjarahan ekonomi disamarkan sebagai perdagangan, kehancuran budaya, bahasa ditekan, agama dilarang, pengetahuan adat diremehkan, luka psikologis bertahan lintas generasi. Mengakui trauma berarti sadar, kemerdekaan tak menyembuhkan segalanya. Contoh kedua, konflik internal, etnis, agama dan politik. Buku teks mengejar persatuan, jalan memutar berdarah kerap dihapus. Peristiwa besar direduksi satu kalimat, tanpa siapa, mengapa, dan biaya manusia. Membicarakan ini menghancurkan mitos selalu bersatu. Tanpa konteks, generasi baru tak kenali tanda peringatan saat api lama menyala lagi. Ketika negara melanggar hak asasi warganya sendiri. Penjara politik, polisi rahasia, penghilangan paksa, sensor, penyiksaan, sering dihapus dari catatan. Narasi kemajuan tak mau menatap mayat di sepanjang jalan. Setidaknya kereta berjalan tepat waktu, begitu dalihnya. Seringnya, mereka yang berani membayangkan masa depan berbeda. Institusi pelindung bisa jadi instrumen penindasan. Karena itu sejarah ini disensor. Lebih nyaman menyebutnya insiden terisolasi, or tak pernah terjadi. Konsekuensi, generasi naif secara politik tanpa skeptisisme sehat. Tanpa contoh nyata, arti kebebasan sipil, pers bebas, dan peradilan independen tak dipahami. Tanpa pertanggungjawaban, publik kehilangan daya sebagai pengawas. Pintu dibiarkan terbuka bagi sejarah untuk terulang. Jadi ya, bagaimana beralih dari sejarah disensor menjadi sejarah jujur? Dengan langkah kecil, oleh guru, siswa, dan perancang kurikulum. Revisi inklusif, tambah peristiwa yang terabaikan, bahasa jelas, usia appropriate, multi-perspektif. Lengkapi dengan film, cerita saksi, analisis clipping berita. Perluas sumber, museum, arsip lokal, kisah kakek nenek, situs yang terlewatkan. Reformasi kurikulum, beri ruang sejarah regional leshek, mata kuliah kontroversial, untuk siswa lebih dewasa. Anda bukan penerima pasif. Alat terbesar pertanyaan, mulai dari, apakah itu seluruh ceritanya? Jangan satu sumber. Dokumenter independen, artikel akademik, arsip, surat, buku harian, foto. Bandingkan. Saat dua sumber berbeda, di sela-selanya sejarah sebenarnya. Bicara dengan orang tua, kakek nenek tetangga tua. Tekstur dan emosi yang tak ada di buku. Mencari cerita lengkap bukan pengkhianatan. Itu patriotisme yang dewasa. Cerita sekolah. Tapi, tidak lengkap. Kolonialisme dibersihkan, konflik diredam, dan dilubungi. Keheningan bukan obat. Percakapan jujur dan dipandu adalah jalan rekonsiliasi. Mengakui penderitaan korban adalah keadilan dan empati. Jadikan ini undangan. Jangan takut pada tabu. Sejarah bukan garis lurus, ia kusut, berantakan, dan manusiawi.
penuh kemuliaan luar biasa dan kekejaman mengerikan. Keduanya harus dilihat. Dengan berani menjelajah semua, kita menghormati leluhur dan memetik kebijaksanaan. Mulai dengan satu pertanyaan, satu artikel, satu cerita yang belum pernah Anda dengar. Perlahan, kita satukan halaman yang robek, membaca cerita lengkap untuk pertama kalinya. Karena bangsa yang berani menatap seluruh sejarahnya, itulah bangsa yang benar-benar kuat. Kita menjelajahi pelajaran sejarah yang tak pernah Anda dapatkan. Teruskan pencarian, tanyakan, dengarkan, dan catat. Ya,